Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Diva Maharani. My last student number 0067. In this video, I am present material about CLT, Communication Language Teaching. CLT, or Communicative Language Teaching, which means a language teaching method that emphasize communication. Jadi, CLT ini adalah pembelajaran yang berfokus pada komunikasi bahasa siswa. Example, discussion, conversation, presentation. Nah, untuk contohnya itu seperti presentasi, terus adanya diskusi di kelas, dan bentuk-bentuk percakapan dalam sehari-hari. Tujuannya yaitu untuk membentuk komunikasi siswa, baik secara skill, listening, speaking, reading, and writing, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Lalu ada beberapa karakteristik dari CLT ini sendiri. Yang pertama yaitu berfokus pada siswa, di mana di CLT ini kita memiliki siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus fokus dulu kepada siswanya. Yang kedua, ada karakteristiknya yaitu penggunaan bahasa yang autentik, seperti kita di dalam diskusi tadi, terus adanya presentasi, ada debat juga. Terus yang ketiga yaitu pemilihan bahasa yang tepat. Jadi di dalam CLT ini kita harus ada karakteristiknya yaitu pemilihan bahasa yang tepat. Jadi pembelajarannya itu kita harus pintar, harus bisa memilih bahasa yang tepat sesuai dengan siswanya. Lalu adanya integrasi keterampilan bahasa, di mana ya skill tadi seperti listening, speaking, writing, and reading itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tetap menjadi satu kesatuan di dalam pembelajaran CLT ini karena berfokus pada kemampuan siswa berkomunikasi. Yang terakhir yaitu adanya umpan balik. Nah, di sini di CLT, pembelajaran CLT ini harus ada umpan balik terhadap siswa. Nah, untuk skill-skill yang dipelajari di listening ini sendiri ada 4 skill yang ada di bahasa Inggris. Yang pertama itu skill listening. Jadi di sini saya ingin memberi contoh skill listening ini itu misalnya kita memberikan audio kepada siswa. Kita memberikan audio ini, kita berilah audio, di sana kita siapkan juga pertanyaan. Jadi kita meminta siswa untuk mencatat nih, misalnya audionya tentang seseorang dengan polisi. Jadi menanyakan nomor rumahnya berapa, alamatnya di mana, namanya siapa. Jadi kita minta siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terdapat pada audio ini. Terus yang kedua yaitu skill reading. Di sini di reading ini kita bisa meminta siswa untuk membaca sebuah brosur, misalnya brosur tentang tempat wisata. Jadi di sini kita minta siswa untuk membaca ada alamatnya di mana. Terus kita minta siswa untuk membaca. Jadi itu melatih komunikasi readingnya. Terus ada reading speaking. Nah, di speaking ini kita minta siswa untuk bermain peran atau role play. Oke. Siswa bermain peran role play ini, misalnya kita minta satu siswa untuk ceritanya misalnya di restoran, satu menjadi waitersnya atau pelayannya, satu menjadi yang ingin berbelanja di sana. Jadi customersnya, satu customer, satu waiters. Jadi kita minta siswa nanti bermain peran. Nah, itu melatih speaking dari siswa tersebut.
Terus ada writing yang terakhir. Oke, di skill writing ini contohnya itu kita meminta siswa untuk menulis. Jadi contohnya menulis surat. Nah, disinilah kita akan meminta siswa untuk menulis misalnya nama surat. Surat contohnya boleh surat sakit, surat izin ke sekolah karena sakit, atau surat misalnya ingin mengirimkan surat kepada teman. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh CLT writing, menulis. Nah, misalnya kita ambil tema pengalaman liburan. Oke, di sini tujuannya untuk kita untuk mengembangkan kemampuan menulis pada siswa dan mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Jadi, tentang pengalaman liburan tadi, ada langkah-langkah pengajaran yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu ada yang namanya warm up. Jadi guru memulai untuk meminta siswa berbagi pengalaman tentang liburan mereka. Yang kedua yaitu ada model teks. Guru menyajikan contoh-contoh tentang pengalaman liburan. Yang ketiga ada namanya language focus. Di sini guru menjelaskan struktur kalimat dan kosakata yang ada di dalam teks tersebut yang digunakan dalam teks. Lalu yang keempat adanya writing task. Oke, di sini siswa diminta untuk menulis tentang pengalaman liburan mereka. Jadi di sini siswa diminta untuk menulis pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman pribadi siswa. Jadi yang kelima ada namanya peer review. Di sini terjadinya umpan balik tentang tulisan atau teks yang sudah dibuat oleh siswa tadi. Yang terakhir nanti adanya self reflection. Di sini siswa diminta untuk merefleksikan tulisan mereka sendiri atau membacakan tulisan mereka dan memikirkannya bagaimana mereka dapat memperbaiki tulisan-tulisan tadi. Nah, di sini di akhir itu sama seperti evaluasi bagaimana teks yang sudah mereka buat tadi. Contoh teksnya misalnya ketika siswa liburan ke Bali atau kemanapun, intinya tentang liburan siswa itu tersendiri. Dengan menggunakan kemampuan dengan menggunakan pendekatan CLT ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan menulis. Tidak hanya sekedar menulis, tetapi juga contoh-contoh tadi kita meminta siswa untuk membuat teks liburan, kita meminta siswa untuk membuat contoh teksnya misalnya tadi membuat surat. Jadi di CLT ini kita bisa mengembangkan kemampuan menulis siswa. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.